Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabarnya semuanya? Kak Kristi berharap adik-adik semua dalam keadaan baik dan sehat. Nah, senang sekali hari ini kita akan bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan kembali di dalam ibadah IMPA minggu ini. Nah, adik-adik semua sudah siap? Dengan penuh pengucapan syukur dan penuh dengan sukacita, kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Adik-adik, yuk kita bangkit berdiri untuk memuji nama Tuhan. Di pintumu ku datang dan mengetok, tok, tok. Di pintumu ku datang dan mengetok, tok, tok. Jikalau kau mendengar, jikalau kau mendengar dan membuka pintumu, ku masuklah. Nah, adik-adik, untuk memulai ibadah IMPA pada pagi hari ini, kita akan bersama-sama menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bagaimana sikap berdoanya? Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan pada pagi hari ini kami menghadap-Mu di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk pagi yang indah, pagi yang cerah hari ini ya Tuhan. Dan pada saat ini kami akan bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, kiranya berkenan menyertai ibadah IMPA pada pagi hari ini, dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti dalam keadaan baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, saat ini kita akan membaca Mazmur. Adik-adik semua sudah menyiapkan Alkitabnya. Kita akan membuka Alkitab kita dan membaca dari Mazmur 113 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Dari Mazmur 113 ayat 1 sampai 3. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari. Terpujilah nama Tuhan. Terjadilah Tuhan selalu mengisi, biar pikul salib selalu mengisi. Ayo kerja buat Tuhan sungguh senang-senang, dipanggil Tuhan selalu mengisi. Serahkan diri kepada Tuhan saudara, serta Tuhan selalu mengisi. Kerja buat Tuhan selalu mengisi, biar pikul salib selalu mengisi. Ayo kerja buat Tuhan sungguh senang-senang, dipanggil Tuhan selalu mengisi. Serahkan diri kepada Tuhan saudara, serta Tuhan selalu mengisi. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar semuanya hari ini? Luar biasa. Pagi ini Kak Vera senang sekali bisa ketemu sama adik-adik dalam ibadah IMPA. Nah adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nanti Kak Vera akan membacakan ayat dari Alkitab. Adik-adik yang sudah bisa membaca Alkitab, boleh nanti ikut sama Kak Vera baca ya. Atau adik-adik yang belum bisa membaca, boleh minta tolong
papa dan mamanya untuk membacakan. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu, oke? Yuk, tanganku ada 2, 5 jarinya, ku kumpul jadi 1, ku lipat dan berdoa. Yuk adik-adik kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur pagi hari ini boleh lagi datang di hadirat-Mu dengan nafas hidup yang baru, dengan kesehatan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan untuk hari Minggu ini. Tuhan masih mengizinkan kami mengikuti ibadah IMPA. Walaupun kami tetap beribadah di rumah kami masing-masing, tapi kami tetap mau bersukacita karena Tuhan Yesus baik bagi kami. Tuhan Yesus, sebentar kami mau mendengarkan cerita Alkitab yang akan disampaikan oleh Kak Vera. Berkati kami semua Tuhan, supaya kami boleh mengerti apa yang Kak Vera ceritakan. Dan nanti dengan pertolongan Papa Mama, juga orang-orang di sekitar kami, terlebih Roh Kudus-Mu akan menuntun kami hingga kami mampu melakukan itu semua. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, berfirmanlah, kami sudah siap untuk mendengarkan. Amin. Bacaan untuk kita minggu ini terambil dari Nehemia 3 ayat 1 sampai 8. Nehemia 3 ayat 1 sampai 8. Maka bersiaplah imam besar Eliasib dan para imam, saudara-saudaranya, lalu membangun kembali pintu gerbang domba. Mereka mentahbiskannya dan memasang pintu-pintunya. Mereka mentahbiskannya sampai menara Mea, menara Hananeel. Berdekatan dengan mereka, orang-orang Yeriko membangun. Dan berdekatan dengan orang-orang itu, Zakur bin Imri. Pintu gerbang ikan dibangun oleh Bani Senaa. Mereka memasang balok-balok, lalu memasang pintu-pintunya dengan pengancing-pengancing dan palang-palangnya. Berdekatan dengan mereka, Meremot bin Uria bin Hakos mengadakan perbaikan. Dan berdekatan dengan dia, Mesulam bin Berekia bin Mesezabeel. Berdekatan dengan dia, Zadok bin Baana mengadakan perbaikan. Dan berdekatan dengan dia, orang-orang Tekoa. Hanya pemuka-pemuka mereka tidak mau memberi bahunya untuk pekerjaan tuan mereka. Pintu gerbang lama diperbaiki oleh Yoyada bin Pasea dan Mesulam bin Besoja. Mereka memasang balok-balok, lalu memasang pintu-pintunya dengan pengancing-pengancing dan palang-palangnya. Berdekatan dengan mereka, Melaka, orang Gibeon, dan Yadon, orang Meronot, mengadakan perbaikan beserta orang-orang Gibeon dan Mispa yang berada di wilayah kekuasaan bupati daerah sebelah barat Sungai Efrat. Berdekatan dengan mereka, Uziel bin Harhaya, salah seorang tukang emas, mengadakan perbaikan. Dan berdekatan dengan dia, Hananya, seorang juru campur rempah-rempah,
mereka memperkokoh Yerusalem sampai tembok lebar. Nehemia adalah juru minuman Raja Artasasta di Persia. Nehemia mendengar bahwa Yerusalem tinggal puing-puing saja dan teman-temannya di sana dalam kesukaran. Ia memohon agar Tuhan menolong mereka. Tuhan membuat Nehemia berani berbicara kepada Raja Artasasta. Nehemia memohon agar boleh pulang ke Yerusalem dan membantu memperbaiki tembok-tembok kota. Raja setuju. Nehemia pun berangkat ke Yerusalem. Nehemia mengelilingi Yerusalem. Keadaannya lebih buruk dari yang didengarnya. "Ini pekerjaan berat," katanya pada bangsanya. "Namun dengan pertolongan Tuhan, kita bisa membangun kembali tembok-tembok ini." Mereka bekerja berkelompok atau bersama keluarganya memperbaiki gerbang kota lebih dulu. Mereka memperbaiki gerbang domba, gerbang ikan, gerbang sampah, dan gerbang-gerbang lain. Lalu tembok kota mulai dibangun kembali. Mulanya, musuh menertawakan mereka. Tapi saat tembok makin tinggi, musuh-musuh itu bersiap menyerang. Maka umat Tuhan bekerja dengan satu tangan memegang perkakas dan satu tangan lagi memegang pedang. Dalam 52 hari kerja, tembok itu selesai dibangun. Ezra sang imam membacakan hukum Tuhan di hadapan umat Israel. Mereka berjanji akan taat pada hukum Tuhan dan memuji Tuhan atas perlindungannya. Adik-adik, tadi kita semua sudah nonton video kan? Ya, kita sudah semua nonton videonya. Bercerita tentang Nabi siapa ya? Masih ingat? Tentang Nabi Nehemia. Pinter. Nabi Nehemia itu tugasnya apa ya adik-adik? Bener lagi nih. Nabi Nehemia itu pekerjaannya sebagai juru minum di istana raja. Rajanya siapa namanya? Raja Artasasta.
Nah, satu kali kan tadi di video diceritakan Nabi Nehemia didatengin oleh teman-temannya. Yuk kita datengin Nabi Nehemia yuk. Terus ketika bertemu dengan Nabi Nehemia, teman-temannya bercerita. Kira-kira apa yang diceritakan oleh teman-temannya? Terus bagaimana sikap Nabi Nehemia? Oh, Nabi Nehemia sedih ya adik-adik. Kenapa ya? Ternyata rakyat di kampung halamannya Nabi Nehemia, Israel, itu sedang kesusahan adik-adik. Terus mereka hidup tidak seturut dengan perintah Tuhan. Kenapa kesusahan adik-adik? Tembok dan gerbang-gerbang Israel itu runtuh dan terbakar sehingga semuanya berantakan, dan akibatnya ketika tembok dan gerbang runtuh, musuh bisa menyerang bangsa Israel. Nah, ketika Nabi Nehemia sedih, Raja Artasasta lihat adik-adik, karena Nabi Nehemia ini juru minum kesayangannya raja loh. Terus Raja Artasasta tanya, "Nehemia, kamu kenapa nangis sedih?" Terus Nabi Nehemia bilang, "Oh Raja, aku sedih karena rakyat di kampungku di Israel itu sedang kesusahan. Aku mau pulang, aku mau membantu rakyatku. Boleh nggak Raja?" Kira-kira adik-adik tadi di video bagaimana sikap rajanya? Kasih nggak Nabi Nehemia pulang? Ayo, masih ingat nggak? Kasih ya adik-adik. Raja Artasasta memberi izin kepada Nabi Nehemia untuk pulang. Lalu apa yang dilakukan oleh Nabi Nehemia? Halo teman-teman. Dia panggil teman-temannya. Gimana adik-adik kalau panggil teman-temannya? Halo teman-teman. Yuk, sini sama-sama. Kita bangun tembok dan gerbang Israel kembali supaya musuh-musuh gak bisa serang bangsa Israel. Lalu kira-kira teman-temannya Nabi Nehemia mau gak tadi di video? Mau ya adik-adik, teman-temannya mau bekerja bersama-sama dengan Nabi Nehemia. Dan pada akhirnya tembok-tembok berhasil dibangun kembali. Gerbang-gerbang berhasil dibangun kembali. Sehingga Israel terhindar dari serangan musuh. Adik-adik, Kak Vera mau tanya. Nabi Nehemia dengan pertolongan teman-temannya berhasil membangun tembok atas juga pertolongan siapa? Selain Nabi Nehemia dibantu teman-temannya, terus Nabi Nehemia dibantu siapa lagi? Siapa? Tuhan Yesus. Karena sebelum memulai pekerjaannya, Nabi Nehemia ngapain dulu adik-adik? Kalau lipat tangan tutup mata, kira-kira ngapain? Pinter berdoa. Nabi Nehemia berdoa dulu kepada Tuhan Yesus untuk menolong dia. Sehingga ketika Nabi Nehemia memanggil teman-temannya, teman-temannya mau membantu, teman-temannya mau menolong. Adik-adik, Kak Vera mau ingetin adik-adik satu hal. Terus Kak Vera juga mau adik-adik belajar satu hal. Bahwa kerja bersama-sama itu bisa cepat menyelesaikan pekerjaan. Coba tadi kan Nabi Nehemia ketika halo teman-teman, terus teman-temannya membantu Nabi Nehemia, gerbang dan tembok Israel bisa dibangun dengan cepat karena bekerja bersama-sama. Semua pekerjaan yang dilakukan bersama-sama itu pasti cepat selesai. Nah, kalau adik-adik di rumah, misalnya adik-adik main terus mainannya berantakan, yuk bersama-sama dengan kakak, bersama-sama dengan mbak atau mama dan papa, sama-sama rapiin mainannya. Nanti mainannya cepat rapi kembali.
Atau bisa juga kalau mama di rumah lagi nyapu, adik-adik bantu elap-elap. Nanti pekerjaan mama cepat selesai. Nah adik-adik, sampai di sini dulu ceritanya Kak Vera ya. Sampai ketemu lagi di IMPA minggu depan. Bye-bye. Nah adik-adik, untuk aktivitas hari ini kita akan bersama-sama membuat aktivitas dari kertas, di mana aktivitas ini berbentuk orang yang sedang bergandengan tangan. Aktivitas ini berkaitan dengan judul cerita pada hari ini, yaitu Aku Bekerja Bersama-sama. Nah adik-adik, untuk bahan-bahan aktivitas yang kita perlukan antara lain 1 kertas, yang kedua gunting, yang ketiga krayon atau pensil warna. Nah, setelah itu, di sini Kak Kristi memakai kertas HVS. Kertasnya kita lipat menjadi 2, kemudian dilipat lagi menjadi beberapa bagian seperti ini. Untuk sisi yang kiri kita lipat menjadi 3. Kemudian yang sisi berikutnya kita lipat lagi menjadi 3 bagian juga. Nah, seperti ini adik-adik. Kita rapikan terlebih dahulu setiap sisinya supaya semuanya lebarnya sama panjang dan sama rata. Nah, setelah itu kertas yang sudah kita lipat tadi dipotong menjadi 2 bagian seperti ini. Untuk adik-adik yang belum dapat menggunakan gunting, bisa dibantu oleh kakaknya atau juga boleh dibantu dengan mama papa atau pendamping ya adik-adik. Nah, sekarang sudah terbagi menjadi 2. Untuk kertas yang pertama kita gambar terlebih dahulu seperti ini. Kemudian untuk kertas yang kedua kita gambar lagi adik-adik. Kalau di sini Kak Kristi menggambar dengan bentuk anak laki-laki dan anak perempuan, tetapi adik-adik boleh bebas membuat dengan bentuk yang mana saja boleh. Kemudian setelah itu sesuai dengan pola kita gunting ya adik-adik. Nah, setelah dibuka akan tersambung seperti ini. Nah, untuk yang kertas yang kedua, yang bentuk gambar anak perempuan, kita juga gunting mengikuti sesuai dengan pola yang ada. Nah, hati-hati ya adik-adik, untuk bagian atasnya, kepalanya ini ada bentuk rambutnya. Pelan-pelan mengguntingnya sesuai dengan polanya. Nah, sekarang kita buka. Nah, adik-adik sama kan sesuai dengan yang tadi yang pertama. Yang ini juga tersambung tangannya. Nah, sekarang Kak Kristi mempunyai 2 pola, yaitu anak laki-laki dan anak perempuan. Sekarang Kak Kristi ingin mewarnai setiap bagian dari gambar anak laki-laki ini dengan berbagai macam warna. Sekarang Kak Kristi memakai krayon ya adik-adik. Ada merah, ada kuning, ada biru. Selanjutnya boleh adik-adik memakai warna apa saja sesuai dengan yang adik-adik inginkan.
Nah, untuk gambar anak laki-laki sudah jadi adik-adik. Sekarang Kak Kristi ingin mewarnai untuk pola anak perempuannya. Sama ya adik-adik, Kak Kristi mewarnai dengan berbagai macam warna. Nah, adik-adik, Kak Kristi sudah mewarnai setiap bagian dari pola anak laki-laki dan anak perempuan ini. Bagaimana dengan adik-adik? Apakah sudah membuatnya juga? Nah, adik-adik kalau sudah selesai untuk membuat aktivitas ini, adik-adik dapat menempelkan aktivitas ini pada dinding bagian di rumah adik-adik yang mungkin diperbolehkan untuk ditempel aktivitas atau di depan pintu kamar, atau dapat juga pola ini atau bentuk orang yang sedang bergandengan ini dilipat kemudian dijadikan sebagai pemisah buku atau sisipan Alkitab. Nah, demikian adik-adik aktivitas hari ini. Terima kasih adik-adik sudah mengikuti dan mempelajari untuk cara-cara pembuatan aktivitas ini. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang waktunya kita akan berdoa. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya. Kita satu dalam doa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk cerita firman Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan mengingatkan kami untuk senantiasa menjadi anak yang mau mengandalkan Tuhan saja dalam kehidupan kami, dan juga mau bekerja bersama-sama dengan teman-teman dalam menyelesaikan pekerjaan kami, sehingga kami boleh menyelesaikannya dengan baik dan tepat pada waktunya. Tuhan Yesus, kami sebentar lagi akan berpisah dalam ibadah ini. Kiranya Tuhan, Engkau senantiasa memberkati kami, Engkau senantiasa menyertai kami, terlebih ketika kami boleh memasuki minggu yang baru. Tuhan Yesus, pagi hari ini dalam doa syafaat kami mau membawa bangsa dan negara kami. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan, berkati pemerintah kami, berkati presiden kami, juga wakil presiden, menteri-menteri negara, juga pejabat-pejabat pemerintahan dari yang teratas sampai yang terendah. Beri takut akan Engkau sehingga mereka boleh menjalankan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada mereka dengan baik, dan mereka boleh menjalankan itu semua dalam takut akan Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk pandemi COVID-19 yang sampai saat ini masih tetap ada di negara kami. Tuhan Yesus, kiranya belas kasihan-Mu boleh turun atas bangsa kami. Berkatilah dokter-dokter, tenaga medis yang bekerja dari pagi hingga malam
untuk menyembuhkan pasien-pasien yang menderita dan terkena COVID. Biarlah itu semua boleh berlalu Tuhan, dan para pasien yang dirawat di rumah sakit boleh sembuh dan kembali ke rumah mereka masing-masing karena pertolongan Tuhan. Engkau juga yang beri sehat dan kuat untuk para tenaga medis sehingga mereka boleh bersemangat Tuhan untuk menyembuhkan para pasien. Tuhan juga memberkati kami semua untuk tetap menjaga prokes agar pasien COVID tidak bertambah hari ke hari. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami juga mau berdoa untuk gereja kami GPIB Ora et Labora. Kiranya Engkau berkenan memberkati para pelayan Tuhan yang Engkau boleh pakai untuk melayani di gereja kami, baik para presbiter, pelayan-pelayan pelkat, komisi-komisi, panitia-panitia, supaya di dalam takut akan Engkau, dengan sukacita yang dari Engkau, mereka boleh menjalankan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan sudah percayakan kepada mereka dengan baik. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang kami tidak tahu di mana keberadaan mereka. Mungkin dalam keadaan kelemahan tubuh, mungkin dalam masalah. Kiranya Tuhan memberkati mereka dan memulihkan mereka. Terlebih untuk yang sakit, Tuhan beri kesembuhan yang sempurna yang daripadamu. Kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang Tuhan berikan sukacita pertambahan usia. Berkati mereka Tuhan, sehingga sukacita mereka melimpah di dalam Engkau dan mereka senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Pagi hari ini kami juga mau berdoa Tuhan untuk segala yang sedang diusahakan bagi gereja kami, baik itu untuk pembelian tempat ibadah, baik itu untuk hal-hal yang lain yang menunjang peribadahan di gereja kami. Walaupun saat ini kami masih ibadah secara daring Tuhan, tapi kami percaya di dalam sukacita kami boleh tetap beribadah kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu di sepanjang kehidupan kami hingga hari ini. Ini doa ungkap syukur kami Tuhan, dengar dan sambut doa kami ini, karena doa ini kami alaskan hanya dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pada Yesus
Nah, adik-adik, tadi kita sudah bersama-sama memberikan persembahan kepada Tuhan. Dan sekarang kita akan menghadap Tuhan di dalam doa. Kak Kristi mengajak adik-adik semua untuk bangkit berdiri, untuk kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih ya Tuhan, pada pagi hari ini kami menghadap-Mu kembali di dalam doa. Tuhan, pada saat ini kami beserta adik-adik kami sudah memberikan persembahan. Tuhan, kiranya berkenan memberkati persembahan ini, dan kiranya persembahan ini dapat digunakan untuk pelayanan dan pembangunan gereja kami. Inilah doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Adik-adik, tiba saatnya saat ini kita akan mengakhiri ibadah pada hari ini, pada minggu ini, dan kita akan mengakhiri ibadah saat ini dengan menutup di dalam doa. Kak Kristi mengajak adik-adik semua untuk bangkit berdiri dan kita akan menghadap Tuhan kembali di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan, pada pagi hari ini kami sudah bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu serta mendengarkan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan-Mu di dalam ibadah hari ini. Dari awal hingga saat ini kami akan mengakhiri ibadah ini. Semua atas kebaikan-Mu ya Tuhan. Dan pada saat ini kami juga akan membawa setiap firman yang Tuhan sudah sampaikan kepada kami di sepanjang minggu ini. Inilah doa kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa kami. Haleluya. Amin.